Sama aja. Secara umum ada dua metode itu. Kalau nyebutnya luwak liar sama luwak tangkar. Bedanya secara rasa yang beda jauh itu gini. Ketika ketika kopi digoreng, dia kan pasti poros ya. Poros itu jadi banyak rongga nih di dalamnya. Cita rasanya. Tapi kopi-kopi seperti itu untuk saya pribadi ini bukan konsumsi harian. Bukan masalah tentang harganya, tapi untuk kekayaan rasanya ini oke, ini punya rasa yang seperti ini, cita rasanya sekaya ini, tapi bukan untuk yang saya konsumsi harian. Karena ini balik ke selera sih. Balik ke selera. Karena saya selera kalau konsumsi harian apa? Pen Robusta. Lidah saya cocoknya di situ. Feel free. Konon katanya, ya toh, asal kata kopi itu berasal dari kahwa albun. Jadi kahwa itu sebenarnya untuk menyebut minuman anggur, sedangkan albun itu adalah biji-bijian. Kahwa ini pada akhirnya diserap oleh bahasa Belanda menjadi kafe, akhirnya diserap oleh bahasa Indonesia menjadi kopi. Nah, untuk masalah kopi ini saya kira Mas Fair ini ahli di bidangnya. Gimana Mas? Kenapa kopi ini begitu populer hari ini di Indonesia? Kepopulerannya kayaknya mulai naik kena media. Salah satunya dari cerita buku Filosofi Kopi, itu menurut saya impact-nya sangat-sangat luar biasa. Apalagi setelah itu dinaikkan jadi film, wah, tambah kesadaran orang tentang kopi itu semakin meningkat drastis. Oke. Secara lokal di Indonesia sendiri. Nah, menurut sampean, kenapa kopi itu menjadi penting ya hari ini? Sepertinya misalnya selalu digunakan, ngopi dulu. Menjadi penting sebagai media untuk berbicara daripada teh misalnya. Kalau dulu kan kita mengenal istilah sekapur sirih. Ini nih, sekapur sirih itu sebelum ada tembakau mungkin ya. Sebelum ada tembakau, jadi dulu pasti ada sirihnya itu. Susur kalau istilah hari ini. Susur. Setelah ada tembakau lah, ternyata hari ini itu rokok dan kopi menjadi sebuah pasangan. Ngopi di mana gitu. Lah, menurut Mas Fair, warung kopi, kedai kopi itu bagaimana sih kaitannya dengan bisnisnya atau dengan komunitas dan sebagainya lah? Apa pentingnya warung kopi? Misalkan narik ke belakang, zamane warkop-warkop atau di Surabaya mungkin apa namanya itu ya? Giras. Ya. Benar-benar tempat untuk bertukar informasi, berdiskusi, sekedar update-update hal terbaru atau apa. Apa memang kita hanya menunggu trigger. Jadi filosofi kopi itu adalah trigger untuk mengembalikan budaya ngobrol kita. Dan kita ada istilah di dalam hasanah Jawa kita itu ada rembuk, ada omong tuwo, jadi ada banyak jenis obrolan
klasifikasi jenis obrolan, di mana warung kopi itu menjadi sangat penting kedudukannya untuk masyarakat yang suka ngobrol gitu. Kalau menurut Mas Fair, apa perbedaan ya toh kedai kopi atau kopi itu sendiri sebelum filosofi kopi dan sesudah filosofi kopi? Kalau perbedaannya secara produk itu berbeda jauh. Dimana Lebih modern. Lebih sebelumnya orang sangat familiar dengan semua kopi saset. Kopi saset nggak salah, tapi untuk secara kualitas biji-biji yang dipakai untuk memproduksi kopi saset itu biji yang grade-nya mungkin grade 3 atau mungkin di bawahnya. Yang grade 1 specialty masuknya ke pasar yang berbeda. Okay. Nah, tapi untuk yang sekarang itu lebih lidahnya orang lebih terbiasa. Oh, ini kopi enak. Oke. Jadi kesulitan untuk pasar untuk kopi saset tetap banyak, tapi tidak semasif yang dulu ketika orang-orang sudah mulai terbiasa dengan kopi-kopi dengan grade 1. Tapi esensi kumpulnya itu masih tetap sama. Interaksi sama orang kayak saya di sini misalkan, itu per hari mesti ada lebih dari 1 orang yang niat ngopinya kepingin kumpul orang. Oke. Ada yang pengen meeting online dan lain-lain, tapi yang datang sendiri terus kepingin berinteraksi, kalau bahasanya pembicara itu kayak pregnant eyes gitu. Misalkan kita di kelas ngelihat murid-murid mahasiswa, oh cah iki arep takon arek iki. Nggih Mas, ada yang mau disampaikan? Oke. Pregnant eyes yang kayak gitu. Oh, kepingin ngobrol, ayo ngobrol. Dan obrolan menurut saya pattern itu masih kejaga dari dulu sampai sekarang. Kayak kita dulu mungkin di warung kopi, entah di terminal atau di stasiun, di pasar, kita datang sebelah ngomong apa, kita nyaut nimbrung itu biasa. Ini berinteraksi yang tadi tidak kenal jadi kenal, hal kayak gitu yang masih tetap. Tapi perbedaannya yang terlihat banget di kualitas kopinya. Oh, kopi ning kono enak, malah ada gitu. Kalau dulu kopi nang dia wis. Oke. Nggak begitu. Misalnya kita ngobrol, kopi enak itu gimana ya Mas? Artinya hari ini saya banyak melihat kopi enak atau kopi yang ditawarkan oleh kedai-kedai kopi modern hari ini itu tanpa gula misalnya. Bagaimana cara kita membedakan kopi enak atau tidak hari ini loh ya? Secara cita rasa ya apa sih? Ada yang bilang lah sama saja gitu. Itu gimana ini? Ini pertanyaan sing asik juga ini. Saya berusaha mendeskripsikan ketika enak, nggak enak itu kembali ke selera. Selera bentukannya cukup panjang nih, pasti kita narik ke belakang seleranya gimana, tiap orang beda-beda. Tapi untuk ini teori ngawur saya, untuk urusan makanan atau minuman, badan seseorang, badan manusia, ini balik lagi opini, masih nggak ada riset-risetnya, nggak ada. Badan manusia secara nature itu ketika mengkonsumsi bahan yang baik, yang bagus, itu orang ngerasa, oh iya enak. Meskipun enak, oh sih lebih enak yang sana, sama-sama bagusnya, enak yang sana, ini masuk ke selera. Oke. Tapi badan manusia, makanan ataupun minuman, kok enak yo? Apa enak? Misalnya ditanya, yo apa kok iku enak? Raruh, pokok enak aja. Ketika kita ngasih biji yang grade 1 yang semua full petik merah, dengan proses yang baik semua, bukan biji pecah-pecah atau asalan, itu ke lidah orang umum yang nggak tahu, nggak mempelajari cita rasa apapun, itu bisa sadar, oh ini enak. Dan itu kayak juga berlaku di banyak hal lain, tidak hanya di makanan minuman.
tanpa harus mengetahui enaknya di mana ya. Enaknya di mana nggak tahu. Bu enaknya ini di misalkan. Mungkin kayak orang pergi makan steak 15 ribuan sama steak 300-500 ribuan, porsinya sama ketika disajikan. Nah, ini sing enak gitu. Kecenderungan, ini kok enak ya, apa ya? Oke. Tanpa tahu, dikasih tahu harga dan lain-lain dengan yang sama kayak gitu. Jadi bahan baku semakin bagus, bahan bakunya bagus dalam artian ini kalau buah itu kayak petik matang pohon, masak pohon dengan karbitan pasti beda di lidah orang. Kita kopi ini menjadi sangat menarik hari ini, menjadi lifestyle bagi saya hari ini gitu. Misalnya orang terlihat keren kalau kita ngopi di Starbucks, kan gitu. Nanti ada grade-nya lah Starbucks. Jadi esensi ngopi sendiri itu sendiri akhirnya menjadi lifestyle kopi itu sendiri. Apakah menurut sampean misalnya konteksnya sebagai pedagang kopi gitu, kopi harus enak ya toh, tempat juga harus bagus, atau yang penting tempat bagus kopinya terserah misalnya? Kalau dari perspektif bisnis, menurut saya itu balik ke target market yang mau diambil. Oke. Mau main market share yang mana nih? Oh, aku katanya ngambil yang orang-orang yang kebutuhannya adalah nongkrong dan keren. Tidak ada yang salah juga dengan hal itu. Oke. Pak, kopi yang dipakai, pokoknya ngopi lah. Pokoknya kualitas yang mungkin dimain di grade 2, 3, nggak masalah. Tapi ketika ada juga yang seserius, aku harus specialty nih. Harus biji yang istimewa, terus marketnya orang-orang yang sangat rewel lidahnya. Ya ada juga di Malang yang main-main kayak gitu, yang ketemunya mungkin per gelas P60 bisa 50.000 ke atas gitu, per sajiannya. Tapi mereka ngambil pasar di situ. Balik lagi ke pasar yang mau diambil yang mana nih? Gitu. Kayak misalkan di tempat saya, pasar yang mau saya ambil, saya lebih tertarik ke hospitality bisnisnya. Apa itu, Mas? Selain bahan yang saya tampilkan itu grade 1 semua, di hospitality-nya saya ngerasa wong itu seneng semerawung sama orang di sosialnya. Saya berusaha menjual di sosial. Di kebersamaannya orang datang bisa ngerasa homey yang kayak gitu. Ada misalnya begini, ada orang yang memang menyambung itu tadi ya. Jadi mengembalikan fungsi dari warung kopi itu sendiri yang memang untuk tempat ngobrol gitu. Kalau kita ke Gresik ya, itu banyak perubahan dari warung giras sekarang itu tempat untuk diberi layanan wifi gratis, sehingga banyak orang yang nongkrong itu hanya untuk main game misalnya begitu. Apakah warung kopi itu hanya untuk bisnis, atau yang menggembirakan dari membuka kedai kopi itu sebagai pebisnis sampai itu obrolan di dalamnya, atau ya sebenarnya rame gitu, atau gimana? Balik nyambung sama yang tadi, nyambung sama pertanyaan sebelumnya, yang ingin saya kuati itu di warkopnya. Jadi misalkan poin utamanya kita bisa kok buka kedai kopi yang menjual interaksi di dalamnya, menjual sosial.
social interaction di dalam situ sendiri, karena mungkin sebelumnya saya sama sekali jauh dari interaksi sosial. Sementara sebelum pekerjaan saya yang tidak berinteraksi sama manusia langsung ini, saya orang yang sangat butuh akan bersosial dengan orang baru. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ketemu di warung kopi, aku marung rono tiap hari pindah-pindah, bahkan ada beberapa spot favorit. Dan itu bukan hanya kopinya, tapi orang-orangnya. Yang nyangkruk di situ itu rata-rata orang-orang kayak gini. Yang nyangkruk di sini rata-rata orang-orang kayak gini. Oke. Lah, berapa sih klasifikasi ada banyak nggak klasifikasi pengopi gitu? Ada yang saya pernah dengar ya, atau memang didengar di ceritain teman saya bahwasanya dia itu sengaja, dia tidak punya kopertis apa-apa nih. Memang dia itu dia senang pergi ke warung-warung kopi gitu, hanya untuk menilai kopinya gitu. Kalau saya ngelihat film Ratatouille, tikus yang bisa masak asal Perancis itu, ada tipikal orang ada para kritikus kopi misalnya. Di dunia perkopian ada nggak sih gitu? Ya, hanya untuk dia dikatakan nanti kamu itu warung kopi grade berapa misalnya begitu. Kalau pengetahuan sampean bagaimana? Itu ada penyebutan khusus, nyebutnya pendekar. Jadi para barista pun sudah hafal, kalau sudah mulai pertanyaannya sudah mulai teknis, mesti wah ini pendekar ini. Pendekar aja dilawan pendekar ini. Nyebutnya pendekar karena luas. Bahkan sampai pesan, Mas nanti sunyak gini loh ya. Ini gini gitu. Udah teknis ya. Mas ini kok gini tadi diseduhnya gimana? Itu ada. Apa setelah dia datang itu memberi penilaian atau sekadar dia macam-macam? Entah penilaiannya di awal atau di akhir, atau dalam proses pembuatannya juga menilai terus. Jadi seberapa penting ya proses, kalau saya tidak tahu kopi, tapi melihat film filosofi kopi itu proses juga begitu penting gitu loh. Bagaimana cara dia, berapa suhunya dan lain-lain. Misalnya saya juga pernah ngelihat misalnya kopi yang baik itu diseduh tidak dengan air yang panas 100 derajat tapi 80 derajat. Itu seberapa penting teknis-teknis seperti itu? Apa hubungannya dengan kimianya atau gimana? Seru juga karena kalau nggak tahu di tempat lain, tapi kalau di sini terutama untuk manual brew yang umum banget, kopi-kopi filter V60 gitu. Kalau di sini setiap barista punya stylenya sendiri-sendiri. Jadi misalkan biji ini kayak yang kita minum ini Flores Manggarai Full Boss, ini asidnya lumayan tinggi nih. Nah, kalau ada pelanggan datang, Mas, aku biji sing manis, misalkan. Ojo sing asem lo ya. Jadi kan minta V60 yang asemnya rendah. Ketika minta yang asemnya rendah, tapi biji kita asemnya pas tinggi nih, gitu. Lagi piye? Itu karyanya baristanya yang benernya mirip kayak bartender. Misalkan bartender datang, Mas aku pengen koktail tapi sing manisnya kayak gini. Ambil nendangnya pelan-pelan kayak gitu-gitu. Akhirnya kan si bartendernya, ini tak racik sama ini nih. Ini masuk dulu, kalau ini tak shake nanti jadinya gini, kalau tak stir jadinya efeknya gini, tak giniin naik. Soalnya orangnya pingin santai, aku pingin santai Mas, yang satu gelas iki iso ya setengah jam lah. Sambil ngobrol-ngobrol naik, gak langsung nendang. Ada juga yang datang-datang, Mas aku pengen ngombesin sekali teguk jebret langsung dus gitu. Macam-macam. Begitu juga di kopi. Mas aku kepengin, atau sing simpel-simpel orang datang,
Mas aku ke susu, aku pengen, aku ngantuk banget, aku harus nyetir lagi kan, shot espresso kayak misalkan orang-orang Itali gitu. Satu shot double shot langsung bergek, air putih berangkat gitu lagi, langsung nendang ke kafeinnya, langsung ke otak gitu. Oke. Gitu juga dengan manual brew tadi. Ini aku nggak suka sing asem. Gimana caranya asemnya dihilangin? Ada barista-barista yang, oh berarti 2 kali seduhan, oh berarti 3 kali seduhan, oh berarti seduhan pertama segini menit, seduhan kedua segini temponya, oh berarti pakai suhu segini. Nah itu istilah kayak mazhabnya beda-beda. Oke. Kita nggak bisa nyatukan, ini paling bener kayak gini, nggak bisa. Oke. Mereka punya suhu, permainan suhu sendiri. Ada yang pas blooming di area awal itu, aku lihat blooming 95 derajat mas, ada yang bloomingnya aku 60 derajat mas di bloomingnya. Punya style sendiri-sendiri, dan itu di sini saya bener-bener saya bebaskan. Oke. Jadi ada beberapa orang yang aku cocoknya ambil mas ini, aku mau V60 tapi sing buat mas ini, aku cocok sama dia. Ada yang aku cocoknya ambil sing iku gitu, jadi balik ke kamu selera. Oke. Style sendiri-sendiri. Oh, secara ilmu kesehatan memang ya, atau kembali lagi ke terminologinya, kenapa dinamakan kahwa, memang dia disetarakan dengan apa ya, disetarakan dengan anggur, minuman anggur yang mengandung alkohol. Kedua, secara kimia, kopi ini juga mengandung antioksidan yang setara dengan anggur juga. Nah, pertanyaan saya sebenarnya gini, kopi ini terkait dengan obrolan-obrolan itu tentang sosial masyarakat yang senang ngobrol, memang kopi ini apakah punya standar-standar tertentu? Misalkan kita lihat ya, ada sekolah barista gitu, apakah memang mengatur tentang itu semua sehingga orang-orang kok punya style sendiri-sendiri, punya pengetahuan sendiri-sendiri? Apakah ada standarisasinya? Standarisasi ada, kebetulan di Indonesia kan ada BNSP. Oke. Nasional, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan ada profesi barista di dalam situ. Ada profesi barista, di dalamnya juga kita diajarin untuk ini pakai suhu sekian menurut standar BNSP. Tapi balik lagi ketika sudah ini standar profesi yang berlaku di Indonesia. Gimana ya kalau standar? Pastikan orang banyak yang pengen belajar, ya nyoba hal lainnya juga. Gimana ya kalau di standar yang lain? Jadi belajar, nyoba belajar ke perguruan ini, ilmunya beda lagi. Apakah itu juga mempelajari kimia di dalam apa ya? Misalnya dengan suhu sekian, dia antara air panas dengan kopi dicampur, apa mempelajari sampai ke situ? Kalau pada saat di reaksi kimianya saya belum pernah tahu. Oke. Tapi yang dipelajari lebih ke efek dari jika melakukan ini segini menit dengan suhu sekian, dengan pins ini, itu jadi menurun asidnya misalkan. Oke. Ini jadi lebih keluar bitternya. Kalau di suhu sekian kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke langsung ke hasilnya. Bukan apa yang terjadi di situ, enggak. Oh iya ya. Berarti itu ilmu-ilmu tersendiri ya. Iya, kayaknya orang-orang teknik pangan gitu-gitu. Kenapa sekarang sampean kok menambah menu rokok di warungmu? Itu ada permintaan. Ada teman datang nawari produknya teman. Apakah memang dikonsep misalnya rokok itu gandengannya kopi, kopi gandengannya rokok gitu? Secara pasar ya. Secara pasar ya, sama sebenarnya saya kan sudah jarang banget ngerokok, mungkin sebulan sekali tambah pengen gitu aja. Tapi sebelum itu saya cukup lama tingwe, cukup lama nyobai berbagai macam tembakau, dan balik
ke tema yang tadi tentang kopi dan tentang bahan sing enak itu piye toh, ketika bahannya itu bagus, badan ini seneng. Begitu juga dengan Tingwe. Ketika saya ngelinting tembakau yang memang dipanen mirip sebenarnya. Nah, tembakau sama kopi tak sebut mirip, kenapa? Karena misalkan kopi yang kita pakai di sini, kopi baru ketika pasca panen, terus pengolahannya bener, dia jemurnya nggak di pinggir jalan, jadi nggak banyak debu dan lain-lain, dia jemurnya nggak di atas tanah langsung, yang berpotensi kena spora dan lain-lain, terus pengolahannya baik, akhirnya jadi kopi yang enak. Dan penyimpanan bisa sampai 2 tahun, dan di sini rata-rata penyimpanan kopinya 2 tahun, dan itu juga mirip sama tembakau yang enak, simpanannya bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, baru dikonsumsi dengan jemur yang kayak misalkan yang paling unik kan tembakau kayu, jemurnya indoor, kayak gitu-gitu, nggak kena matahari langsung, nggak jemur di pinggir jalan, misalkan baku-baku yang murah-murah jemur pinggir jalan, simpannya asal-asalan, nggak dicek kadar air dan lain-lain, rasanya ya nggak enak. Tapi ketika tembakau, enak ini. 1 kilonya misalkan, ini 1 kilo 300.000, dibanding sama tembakau 1 kilo 200.000, atau yang 150-an, ini beda jauh sekali gitu. Kebetulan saya nggak suka yang saus-sausan. Jadi plain. Nah, kayak misalkan rokok-rokok yang sekarang banyak beredar, itu kan di sisi lain, apa iso murah? Mungkin cukainya di skip. Tapi yang bikin murah lagi, ini tembakau hasil sapuan dari pabrik-pabrik rokok. Ya, sisa-sisa ya. Dibersihin lagi, terus dikeringin lagi, dijemur lagi, disemprot saus. Dan sausnya pokok gawe ngilangi rasane bakune. Rasanya kayak, ayo wong lah nek mau timbangannya beli rokok murah, ngelintingo dhewe iku secara biaya lebih murah dan secara kualitas yang didapat itu lebih istimewa. Kamu bisa dapat tembakau sing lebih enak daripada bahannya di Samsu. Dengan harga sing sangat murah, setara bahkan lebih murah dari rokok-rokok yang semprotan itu tadi. Itu yang salah satu hal yang membuat saya tak buka. Tambahin tembakau. Memang anuan ya, kan kalau di daerah-daerah ya Tulungagung apa itu ada istilah apa ya, tradisi nyete. Tradisi nyete memang disediakan tempat nyete plus kopi, rokok gitu. Menurutku juga asik, tapi itu jauh dari kesan modern. Iya toh. Sedangkan hari ini tuh aku tidak yakin kalau misalnya di Malang ini bisa dilakukan hal seperti itu. Nomor 2, kenapa aku juga ragu, berbeda dengan di Surabaya karena hawanya panas, nongkrong di luar itu menjadi sangat menyenangkan karena untuk menghilangkan itu. Jadi ngisis lah ya istilahnya. Kalau di Malang karena udaranya dingin, tradisi nongkrong itu jarang menurut saya, kecuali orang-orang anak-anak yang yang kuliah memang sukanya nongkrong beda. Kalau tradisi Malang saya enggak deh kayaknya. Kalau kelas-kelas giras gitu ya, misalnya kalau di Surabaya itu ramai sekali. Giras itu kayak rumah kedua kalau di Surabaya. Kalau di Tulungagung dan lain-lain ada tradisi nyete dan lain-lain menyenangkan. Misalnya di daerah Belitung, tapi teh tarik, kayak gitu. Ada tradisi-tradisi gitu. Yang hilang dari kita itu sebenarnya obrolannya. Saya kalau tumbuhnya literasi itu memang Mas, apa ya? Tumbuhnya literasi karena menjamurnya warung-warung kopi gitu. Yang kepingin saya sangat mengidealkan kalau dulu di Jogja ya, di setiap warung kopi dengan yang tidak modern, yang sangat sederhana, tapi obrolannya itu kayak kuliah gitu rasanya. Jadi saya membayangkan warung kopi suatu hari misalnya warung kopi sampean berubah menjadi gitu. Kalau secara pribadi saya sangat
menyenangkan sekali gitu. Menyenangkan sekali ya. Misalnya sekarang saya, itu harapan beda lagi nanti. Saya anu lah, saya tanya teknis misalnya gini, kalau dulu ada istilah digoreng tau kopi, kopi goreng, ada yang pakai tanah liat gorengnya, sekarang ada yang pakai mesin kayak punya sampean itu, apa bedanya? Bedanya secara rasa yang beda jauh itu gini, ketika kopi digoreng, dia kan pasti poros ya. Poros itu jadi banyak rongga nih di dalamnya. Okay. Ketika sudah matang. Ketika proses tengahan sampai akhir itu benar-benar kondisinya poros. Nah, keporosan ini menyebabkan dia sangat baik dalam menyerap. Okay. Entah itu air atau udara, aroma gitu. Jadi banyak sekarang ini banyak roastery atau tempat goreng atau produsen kopi itu yang ketika sudah matang disemprot aroma. Oh. Kopi gak enak tapi ketika matang disemprot aroma, mungkin mirip sama tembakau ini. Oh, sausnya lah ya. Tembakau gak enak lah, gak ada rasa nih, kudu disemprot iki. Nah, dengan poros seperti itu, ketika kopi ini digoreng pakai wajan logam, dan dia sebenarnya bedane sama mesin itu hanya di exhaustnya. Ketika di mesin dia sama-sama disangrai, tapi gasnya ini asapnya ini langsung terbuang karena ada exhaustnya, kesedot langsung. Oke. Salah satu yang signifikan di situ, ketika di wajan asapnya kan masih mulek di situ. Oh, itu mempengaruhi. Akhirnya kopi matangnya smoky, masuk aroma asap itu. Oh, oke. Begitu juga di dalam kendi. Yang masak pakai kendi kayak apa? Kendi tanah liat itu. Tembikar itu dia juga masuk aroma tembikar gosongnya. Jadi balik lagi ini bukan salah tapi menciptakan cita rasa unik baru. Oke. Tapi kalau mau aku pengen rasa kopi ini sing temenan piye? Gimana harus yang pakai exhaust. Berarti modernisasi itu makin menyempurnakan gitu prosesnya. Ya. Misalnya kan kita sering mendengar meme, kopi hitam itu 3.000. Oke. Black coffee baru 15.000 gitu. 15.000 itu apa? Bagaimana tanggapan jenengan? Misalkan saya tarik dari perspektif roastery, kenapa kopi dibikin hitam? Karena dia nggak ada rasanya. Ketika biji-biji kopi yang pengolahan awalnya atau panennya sudah grade-nya grade 4, grade 5, itu dia digoreng itu kalau digoreng medium gitu, itu nggak ada rasa. Dia tidak mengeluarkan rasa, tidak punya rasa, tidak punya cita rasa. Akhirnya dibablas nonangi rengai. Biar dapat pahitnya. Oke. Tetap ada kafeinnya. Optionnya cuma di situ karena kalau dikasih medium itu rasanya pengar, nggak enak. Tidak, sulit untuk diterima. Mungkin sampean bisa ngerasain atau pernah minum kopi manapun sih. Cuman ada beberapa daerah yang seringkali pengolahannya seperti itu. Jadi masih hijau atau sedikit ada kuningnya, terus belum ditahan lebih dari setahun sudah digoreng dan digorengnya medium. Salah satu efeknya, aku lek ngopi ning kono kuwi nek urung mangan padahal gak duwe mah, nek urung mangan gak enak perute. Itu salah satu nih, dan kalau enggak kok sepet ya kopi ini di mulut itu sepet gitu. Yaitu kopi belum matang dengan bahan yang kurang baik atau grade-nya grade bawah, tapi dipaksa di roasting medium. Itu jadi masalah di fisikal orang secara umum. Ya, artinya sebenarnya harga kopi ini karena pengolahannya lebih modern dan itu mahal atau bagaimana? Karena pengolahannya misalkan ngomongin black coffee tadi, apa 3.000 kan kui bahannya bahan murah
dengan pengolahan yang murah. Oke. Terus pokoknya gosong ngambil merem ngeroseng mbek merem gue jadi pokoknya gosong. Tapi ketika yang mungkin ada yang 15.000 secara bahan sudah beda jauh, karena kita membayar karya dari para pemetik yang ngambil merah itu, terus para prosesor yang benar-benar milahi, oh ini kopi ada bolongnya hitam dikit aja disingkirno, yang kayak gitu-gitu. Dan proses itu yang meningkatkan nilai jualnya. Kita bayar orang-orang yang telaten-telatennya proses itu tadi. Atau saya pertanyaan gini, saya pernah diajak di suatu daerah di daerah Sumatera, gitu. Kita waktu itu ke kebun kopi luwak. Kopi luwak. Yaitu, jadi sangat sedikit sekali. Jadi dia bawa kantong, jadi bekas-bekas yang biji yang dimakan habis itu dikeluarkan oleh luwak itu akhirnya dipungut sama dia. Pungut. Tapi juga saya pernah melihat di sebuah warung kopi ada luwak yang sudah dikerangkeng sama dia, dikasih biji kopi. Menurut sampean gimana? Itu kan sama saja dimakan habis itu sama aja. Secara umum ada dua metode itu. Kalau nyebutnya luwak liar sama luwak tangkar. Luwak tangkar harganya separuh lebih murah daripada luwak liar. Separuhnya lebih murah. Tapi lebih murah itu berapa ya? Mungkin saya sudah lama banget nggak beli. Kalau yang semampu saya ingat itu 2016 dulu. Itu harga luwak liar 700 sampai 800 per kilo. Kondisi OC. Tapi OC-nya itu masih ada pupuknya kan jadi satu gitu. Bukan yang sudah bisa-bisa. Terus sekitar segituan, anggap bersih ketemu 1 juta per kilonya. Tapi kalau luwak tangkar itu 300 sampai 400 ribu. Jadi benar-benar separuhnya. Bedanya di apa? Kalau menurut saya nggak tahu pastinya luwak itu seperti apa, tapi dari infonya petani-petani bahwa luwak liar itu kopi itu bukan makanan utama. Di kondisi-kondisi tertentu, no kopi rek, bayangin jadi luwak kondisi-kondisi tertentu, itu tak juga aku pengen kopi. Kan momennya juga setahun cuman kali 2 kali ada panenan kopi. Tapi kalau di luwak tangkar, begitu masa panen kopi, luwaknya hanya dikasih makan kopi tok. Yang saya bayangkan, kalau misalkan sekarang usum obrolan tentang microbiome gitu, bakteri-bakteri yang ada di perut, kira-kira ketika makanan itu terlalu satu jenis, kan itu sangat tidak baik untuk perkembangan bakteri di perut luwak itu sendiri. Secara natural, kucing aja butuh makan rumput, ya kayak gitu-gitu. Pasti luwak juga makan buah-buahan macam-macam. Sehingga misalkan luwak liar, mereka bercampur, mikrobiome lebih banyak, lebih beraneka ragam, rasanya juga lebih kaya. Ini dari segi proses fermentasi di perutnya. Ketika ditangkar, paling kalau nggak kopi, isinya kates, cuman 1 atau 2 jenis buah, dan belum lagi ketambahan hormon stres yang diciptakan oleh hewan itu sendiri karena dikerangkeng. Kira-kira nggak mungkin bisa seenak yang luwak liar. Bukan enak, nggak bisa sekaya cita rasanya, secara cita rasa dibanding dengan yang liar. Karena kalau sudah ditangkar itu semacam produksinya diindustrikan gitu ya. Diindustrikan. Kalau waktu itu saya kepintan tanggapan sampean ini. Waktu itu teman saya menjelaskan kenapa berbeda antara yang tangkar dengan yang liar itu. Secara natur si luwak ini tahu biji mana yang terbaik. Biji mana yang terbaik sehingga dia bisa, itulah yang dimakan. Ya toh. Selain dia liar itu kan ya itu fermentasi, banyak makanan di dalamnya dan lain-lain. Ya toh, dia juga tahu biji kopi mana yang terbaik, yang pantas atau yang cocok dia makan.
Kalau menurut Samen gimana itu? Itu juga berpengaruh enggak? Masuk akal, sangat masuk akal sekali. Oke. Nah, kalau by nature hewan kayak misalkan codot makan pelem gitu-gitu pasti sing enak-enak sing diambil gitu. Oke. Dan di sisi lain juga misalkan kita narik apa ya, fair trade dan lain-lain, metode-metode yang dipakai di Europe. Lho iki hewane sakno iki kan gitu. Gak, kemungkinan terbeli oleh mereka juga kecil karena ini tangkar. Ya apa cara nangkarmu kan kayak gitu. Modelnya kayak ayam telur ayam, telur ayam yang di kandang baterai sama kandang bebas kan juga beda harganya. Dan kualitas telurnya juga jauh berbeda gitu. Kita makan telur tangkar bener murah tapi entah cangkangnya tipis atau pokoknya secara nutrisi jelas jauh berbeda. Nah kira-kira mungkin di konteks kopi luwak ini belum terriset serius di industri telur ayam, tapi kira-kira juga sama. Secara kualitas gimana tangkar yang dia nggak ngapa-ngapain dan tingkat stres tinggi pasti lebih sedikit cita rasa yang bisa dihasilkan dibanding dengan yang luwak liar. Kopi luwak terbaik ini setahu Samen berapa harganya, Mas? Kalau harga jual end user saya kurang tahu. Tapi kalau diproduksinya itu tadi rata-rata liaran itu ketemu 1 juta lah untuk green bean-nya. Green bean. Kalau misalkan sampean bayangin produksinya green bean, masa oleh green bean rego 1 juta. Terus di roasting di sini penurunan rata-rata kan penyusutan ya, penyusutan bobot ketika sudah di roasting itu antara 16 sampai 25%. Yang ke rata-rata, dianggap 20%. Tapi ketemunya dengan biaya roasting misalkan di sini per batch-nya 50.000, mungkin ketemu produksi 1.300.000 sampai anggap 1,5 lah misalkan produksinya. Jualnya sesuai 1 kilo bisa jadi berapa ya? Jadi berapa gelas? Dibuat misalkan kita pakai rasio tubruk umum 10 gram per cup. Jadi misalkan 1 kilo ketemu 100 gelas. Saya pernah minum atau beli kopi luwak enggak? Berapa harga segelas? Kalau beli saya enggak pernah. Tapi kalau ngerosting pernah dan ngincip-ngincip kopi luwaknya pernah. Memang enak. Cita rasanya kaya. Ya. Dibandingkan dengan cara bikin atau fermentasian. Sekarang kan usum anaerob fermentasi, jadi biji kopi baru petik itu dikasih bakteri macam-macam dalam artian per proses ini punya stylenya sendiri-sendiri. Misalkan tak kayak bakteri iki, cocoknya sakmene Mas, sakmene dino dan lain-lain, punya style sendiri-sendiri, sangat-sangat bebas. Tapi kalau kopi luwak yang liar, apalagi yang liar, ini punya beda nemen nih. Kekayaan cita rasanya. Tapi kopi-kopi seperti itu untuk saya pribadi ini bukan konsumsi harian. Bukan masalah tentang harganya, tapi untuk kekayaan rasanya ini ini punya rasa yang seperti ini, cita rasanya sekaya ini, tapi bukan untuk yang saya konsumsi harian. Karena ini balik ke selera sih. Balik ke selera. Karena saya selera kalau konsumsi harian apa? Pen robusta, lidah saya cocoknya di situ. Meskipun misalkan ini Mas kopi geisha dan lain-lain, kopi mahal-mahal yang per 100 gram bisa 200.000, 250.000 per 100 gramnya. Ini punya rasa seperti ini, tapi mungkin karena kalau ini masalah kebiasaan lidah aja mungkin jadi lingkungan dikasih iki ya robusta, jadi yang bodinya tebel-tebel. Selain faktor Mas, dia mendapatkan bahannya itu memang mahal. Yang membuat kopi itu mahal apa faktornya? Kalau menurut saya di situnya kok. Di prosesnya, karena dapatnya mahal, mendapatkannya proses itu sampai tersaji di gelas ini makan biaya yang tinggi, tapi terbayar sesuai dengan value yang diberikan. Kita membayar proses yang mahal itu tadi. Atau misalnya gini,
kenapa dia diperoleh dengan harga mahal? Kita beli bahannya mahal itu kenapa? Nah, asik iki. Karena terutama di labor cost yang tinggi untuk bisa mendapatkan itu. Contoh, misalkan luak liar. Luak liar tadi. Apa luak liar sampai ulung atau saya sak kilo? Lah orang-orangnya nggak mesti dapet ya. Kan pasti di lereng-lereng. Oh tiba tadi kan nggak ada toiletnya luak. Pas jalan, tiba nek di sini ini jadi toiletnya. Dan ini balik lagi versi para petani yang biasa ngumpulkan luak liar. Itu ketika sudah satu titik, bahkan para pencari biji luak liar ini tadi nggak berani ngudis, buat udis rokok di situ aja nggak berani karena ini aja sampai terkontaminasi bau lain, biar dia nanti pupnya di sini lagi. Gitu. Oh gitu. Memang ya sudah susah dari nyarinya ya. Mungkin kayak mirip sama ada pola yang sama dengan para pencari madu hutan gitu. Oke. Jadi kan apa larang uangnya sedina mek iso nemu siji ya misalkan iku elek nemu. Oke. Jadi di proses awalnya sudah mahal ya. Begitu juga dengan misalkan ada kopi Yellow Caturra yang di Flores banyak, kopinya warna kuning gitu. Itu secara lifespan-nya dia lebih pendek dan lebih ringkih sama hama, tapi kaya banget secara rasa. Misalkan green bean yang lain bisa dapat 100, 150, dia bisa 200, 250 per kilonya secara green bean. Nanti secara jual per kilo matangnya bisa 500.000 ke atas, misalkan kayak gitu. Oke. Kan banyak ya. Kalau saya lebih selera ini kopi Lampung. Oke. Aku pernah hampir banyak lah aku jajal kopi-kopi ini. Jenis kopi ini memang apakah benar yang saya baca bahwasanya tanaman kopi itu menyerap tumbuhan khas di samping-sampingnya sehingga dia menjadi cita rasa tersendiri dan dan ciri khasnya dia cita rasanya atau gimana ini? Secara asumsi ya banyak seperti itu, tapi untuk secara teknikal ini tenan ora itu saya tidak tahu sama sekali. Untuk botanical kayak gitu. Tapi ada kemiripan juga sama tembakau nih. Misalkan tembakau Aceh kok ambune kok ganja. Wah, ancene di tengah-tengah bakune ditamburi ganja-ganja jadi nyerap ke situ ya, kayak gitu. Banyak mitosnya. Kayak gitu. Atau kayak di Dampit, lek robustane Dampit iki rasa cokone kuat. Soalnya di sekitarnya itu pohon coklat banyak kayak gitu. Apa memang di treatment gitu, Mas? Nah, apa natur? Itu untuk secara teknikal saya benar-benar nggak tahu. Oke. Tapi sementara ini yang terbentuk di masyarakat opininya seperti itu. Oke. Ya, tapi masuk akal. Dek Aceh bakone mabuk ganja soalnya dicampur gitu-gitu. Ya. Saya pernah dengar sih, tapi contoh lain misalnya tembakau serintil. Di Temanggung itu. Jadi memang ada mitos misalnya kayak ketiban pulung itu. Jadi ada cahaya itu turun ke situ. Orang-orang besoknya berbondong-bondong ke situ untuk membeli. Dan saya pernah memang merasakan tembakau serintil dikasih dulu. Enak memang. Enak. Tapi secara teknik harusnya gini. Misalnya ada 2 bukit ya, sama-sama menanam tembakau sejenis lah ya. Tapi yang satu itu karena dia di depan itu kena sinar matahari, ya toh. Yang satu ya kena senjane misalnya gitu, atau pas di tengah-tengahnya itu juga berbeda. Itu berpengaruh nggak sih juga terhadap? Pastinya pengaruh. Soalnya kayak kopi kayak di Malang aja yang banyak kopi Arabica, salah satunya di Gunung Arjuno. Itu lereng sisi Karangploso, berarti lereng selatan, dengan lereng sisi Wonosari. Ya. Itu rasanya beda. Walaupun jenisnya sama? Jenisnya sama. Jenisnya sama, ketinggiannya sama, itu rasanya beda. Ada yang lebih mengeluarkan manisnya, ada yang lebih mengeluarkan floralnya, kayak gitu-gitu. Nah, kalau saya nggak bisa mengeluarkan statement, ini lo emang tuh ini nggak bisa, karena saya tidak tersertifikasi. Secara
opini pribadi bisa tapi tidak valid. Oke. Misalnya gini Mas, awam hanya mengenal Arabica dan Robusta. Setahu sampean ada berapa jenis sih? Kalau yang umum di Malang sendiri, Robusta, Arabica, Liberica, sama Excelsa. Tapi faktanya berapa? Banyak? Nah, ratusan? Banyak banget. Karena nurun-nurun ada sing, oh tak kawin nombe iki gitu-gitu. Jadi gitu ya. Campur-campur gak karuan. Itu 4 jenis itu ada ditanam memang. Ditanam Di Malang ya. Di Malang ada, yang salah satu yang banyak itu di Kandangan, Selorejo itu banyak Excelsa, banyak Liberica. Gunung Kawi juga ada. Itu bagaimana ya sejarahnya? Kenapa dia jenisnya Excelsa? Dia perkawinan antara siapa dengan siapa? Nah, itu kalau balik ke teknis seperti itu, saya rasa angel ya, ilmu dewe itu ya. Keilmuan sendiri rawan beleset. Nah, terus kenapa pada akhirnya Arabica dan Robusta atau minimal pengetahuan umum ini lebih populer, gitu loh, lebih populer. Kita apakah itu yang hanya diketahui awam, apa memang ada monopoli tersendiri? Jadi rakyat itu hanya untuk yang merasakan yang kalau secara globalnya ini kalau menurut opini saya pribadi, secara global sekarang market kopi itu terbesarnya Arabica. Oke. Kalau nggak salah 70-80% market dunia itu Arabica. Tapi kalau di Asia Tenggara Robusta yang paling populer. Dan itu market yang jauh lebih kecil daripada Arabica. Kenapa kok market yang lainnya nggak laku? Di lidah saya itu nggak pati enak. Secara rasa. Untuk selera pribadi saya, Liberica dan Excelsa itu bukan kopi sing bakal tak ombe tiap hari. Misalnya ada, tak minum itu pun maling setengah gelas ini. Kayak syarat dan ngiling. Oh iya, saya rasa Excelsa singki kayak gini. Oke. Oh memang ada ya, di dunia ini punya kecenderungan beda-beda ya, mengkonsumsi kopi jenisnya. Iya, betul. Kayak misalnya kalau kita membaca sejarah antara lada dengan cabai, kan dia dibawa oleh Columbus, gitu. Ternyata lebih cocok. Mereka senang panasnya di perut, orang Asia senang panasnya di perut. Setelah itu mereka tukar dengan lada kita yang panasnya di mulut saja gitu. Mereka lebih cocok seperti itu. Apakah kopi juga mengalami hal demikian? Jadi mereka lebih cocok jenis Arabica daerah ini, Excelsa daerah ini, atau bagaimana? Terutama untuk kalau yang saya tahu untuk Asia Tenggara, Robusta sendiri kenapa merajai? Karena itu tanaman yang paling kuat atau mudah didapat sehingga mereka mengkonsumsinya itu. Jadi gitu, lebih ke awal penanamannya ketika Arabica sama VOC nyoba ditanam di Asia Tenggara, wah gak masuk ini, matian terlalu banyak lama, akhirnya di switch Robusta piye. Mungkin di beberapa tempat juga Excelsa piye, Liberica piye. Oh ternyata yang paling kuat Robusta. Ya wis iki di los semua pakai Robusta kayak gitu. Akhirnya juga konsum masyarakatnya, enak iki ya. Jadi yang lebih populer di kalangan itu, di kalangan Asia Tenggara, Robusta ya wis Robusta iki kopine. Secara garis besar Mas, perbedaan Robusta dan Arabica itu apa? Secara garis besar, Robusta tidak bisa mengeluarkan cita rasa sekaya apa saja kaya itu? Di roda rasa secara general itu kan ada pahit, kecut, manis, atau ya itu juga. Jadi ada yang umum itu kalau bahasa kopi apa? Flavor, ada sweetness-nya seperti apa, bitterness-nya seperti apa, acidity-nya seperti apa, kayak gitu. Misalkan ngambil 4 poin itu aja, acidity yang bisa diciptakan oleh Robusta itu mentok di misalkan bintang skill 1-5 itu
2 gitu, atau 1,5 mungkin. Dengan robusta, ven robusta yang ditanam di ketinggian 800 sampai 1000 mentoknya segitu. Semakin rendah, enggak enak apa-apa nih, enggak enak kayak vegetable gitu. Tapi untuk di Arabica bisa mentok yang dikeluarin ketika dia ditanam di 1500-an gitu, atau di 1000 aja itu sudah keluar kan untuk itunya. Terus untuk di flavor, misalkan flavor kita bagi ke banyak hal. Untuk di robusta sendiri yang sering kali mendominasi keluar itu hanya Choco, terus apa ya, mungkin ada yang bisa ngerasakan itu kayu manis itu, apa itu mas? Ya kayu manis itu. Jadi bulat di sekitar situ-situ aja. Nggak bisa ngeluarin misalkan buah beri-berian. Kalau Liberica sama Excelsa kecenderungannya ke buah-buahan kayak nongko. Jadi kayak di Selorjo disebut kopi nongko. Ini kopi nongko ini, ini Excelsa ini misalkan. Ternyata Excelsa tapi bahasa lokalnya kopi nongko kayak gitu. Kalau di Arabica bener-bener semua roda rasa ini bisa keluar. Di tempat ini dominannya ini, misalkan di Bali Kintamani itu dominannya ke area jeruk nih, jeruk yang jeruk mana kayak gitu-gitu misalkan. Area iki anggur, area iki gitu-gitu. Jadi lebih kaya macam-macam rasa yang bisa dikeluarkan tergantung daerah. Berarti sangat ribet ya mempelajari kopi ini ya. Terus cita rasanya, habis itu apakah bisa misalnya gini, saya tidak ngasih tahu sampean ini kopi dari mana nih, tahu-tahu tak kasih kopi Kintamani misalnya, sama bisa membedakan nggak? Bisanya cuman kira-kira ini di daerah sini gitu. Apa yang misalkan membuat sampean tahu? Sumatera ya, itu tadi cita rasa. Misalkan apa, di roda rasa, jadi itu ada kayak di tembok itu, di roda rasa kayak bulat gini, ini ada area-area tertentu. Ini areane orange misalkan. Ini areane misalkan area beri-berian misalkan gitu, atau ini areane coklat, areane apa. Nah kecenderungan ini di poin mana itu sing menentukan daerah mana. Ini daerah mana. Bukan ini yang menentukan daerahnya, tapi daerah ini kecenderungannya di sekitar gini gitu. Misalkan Kolombia, Brasil, daerah gini misalkan, kayak gitu-gitu. Nah menarik mas. Jadi perbedaan saya ngopi di warung tradisional katakanlah begitu ya, sebelum ada filosofi kopi itu, dengan hari ini kopi-kopi modern itu di kedai kopi dan lain-lain itu banyak kan mereka nggak ngasih gula. Apakah itu terkait dengan cita rasa naturalnya sehingga emang mbok kasih gula gitu loh, karena ya, kamu bisa tidak ngerasain dulu nih di awal. Kalau memang dia nggak seneng gula, apalagi kalau itu Arabica yang dasar manisnya sudah tinggi. Itu memang pola rusak ini dikasih gula gitu. Rasanya itu malah rusak eman. Menjadi ya perbedaan, karena misalnya kalau saya di tetangga kalau dikasih rada pahit memang gak suka. Ternyata itu ya bedanya ya. Jadi kita bisa merasakan rasa naturalnya ya toh. Dan roasting modern ini juga, penggorengan modern ini membuat kita bisa merasakan rasa alaminya gitu ya. Dan itu kenapa antara kopi hitam dan black coffee harganya berbeda gitu. Bisa. Soalnya kopi hitam iki gak saman kayak gula ya, mek pahit tok gitu. Bener-bener pahit tok. Aku ya setuju sama kayak gula aja. Mas, aku itu gini nih, ada dua pertanyaan yang sering aku bingungkan. Misalnya gini, bisa enggak ya toh, si barista ini, misalnya aku punya GERD nih,
tapi aku seneng kopi. Bisa nggak di setting aku tetap minum kopi tapi grade-nya nggak kena gitu. Nah, ini sebenarnya ranah medis ya. Tapi untuk yang saya tahu, GERD itu triggeringnya macam-macam. Kalau sampai luka lambung yang luka, mending jangan ngopi. Oke. Karena kita nggak tahu nih substansi di tiap kopi ini cukup membantu menyembuhkan apa memperparah kalau yang sudah sampai luka. Tapi kalau yang yang biasa mungkin sing error katupe gitu kan, bisa aja katup itu error karena stres. Atau memang katupe rusak. Kalau katupe rusak loh iki ojo kopi sing lian-liane ya masalah. Kalau pakai gula. Kebanyakan kalau yang masalah katupe itu menurut saya pribadi iki psikologi. Urusannya. Orangnya lagi stres terus mungkin sudah terlanjur terpatri. Aku lagi ngombe kopi mesti mahku kambuh gitu. Tapi kalau dikasih kopi yang tanpa gula, mungkin di robusta dulu. Nyoba dikit-dikit dulu. Itu beberapa temen sembuh. Jadi tidak masalah. Oh, tiba ya aku ngombe kopi gak apa-apa ya gitu. Tapi bukan menurutku ketika permasalahannya di psikologi, kita pendekatan personal kita yang harus di. Emang tahu? Barista itu harus tahu apa keadaan konsumen gitu enggak sih? Enggak. Kalau secara bisnis cari aman. Mas aku mending di cafe aja gitu. Kopi-kopi yang tanpa kafein. Kalau ini kan masuk enggak ya? Termasuk psikologi enggak? Saya kalau kurang ngopi kayak ada jarum nusuk di sini satu gitu. Jadi harus diminum kopi itu gimana? Apakah minum kopi itu edik atau hanya sekadar ya kebiasaan saja itu, habit saja minum kopi itu? Ini gimana? Mestinya adiksi, zat adiktif kalau menurut saya, kafeinnya sendiri. Kafeinnya. Tapi itu jadi samar juga. Adiksinya di kafeinnya atau di gulanya? Atau kafein plus gula? Gitu ya. Atau kafein plus gula. Soalnya beberapa seringkali saya sama istri juga ayo ngilangi puasa kafein bisa. Itu bisa 3 hari Kak, ngopi sama sekali. Dan itu awal-awal juga secara fisiologi kok malah ngantuan ya kayak gitu-gitu. Padahal ngopinya sama sekali nggak pernah pakai gula. Tapi itu mengurangi produktivitas. Tapi nggak apa-apa untuk ngeriset lagi niatnya gitu. Tapi nggak tahu secara medis, tapi sering kami lakukan minimal sebulan sekali. 2 hari Kak ngopi blas, ya Kak ngopi blas gitu. Tidak berpengaruh terhadap tubuh. Kalau saya pusing misalnya. Aman enggak? Iya. Kadang pernah sampai parah itu kepala kayak diremes, kayak pakai helm tapi kekecilan. Iya gitu. Itu berarti adiksinya ya? Tak anggap gitu. Tak anggap gitu dan butuh modelnya kayak Ramadan, butuh tak cut dulu. Nanti dilanjut lagi treatment orang masing-masing. Soalnya kalau tadi sedikit nyambung nambahin sing GERD tadi, ada teman satu itu yang dia aku lagi ngambil kopi ku aku kumatir loh alkohol ora berarti lambungnya gak luka ya apa lah dek luka lambung ngambil alkohol kan tambah parah Mas ya, tapi ku enggak lagi psikologi ya kayak gitu. Iya saya pernah ngalami pada saat bangkrut itu minum kopi kayak naik gitu. Psikologis itu ya. Sementara tak anggap seperti itu, tapi mungkin orang-orang medis yang bisa menjelaskan. Menurut sampean kopi itu menyehatkan atau enggak? Kalau dengan porsi yang saya lupa angkanya pastinya, kan ada yang pas lah ya. FDA misalkan 200 mg ini misalkan, tapi angka pasti ini saya lupa. Per hari ini saya optimal di badan, kayak saran-saran kalian makan micin oleh kok tapi batasan nih, kalian makan garam oleh kok batasan nih, gula juga sesuai. Balik lagi kalau ini dari alam, kalau kita mengkonsumsi sesuai anjurannya para
orang-orang yang sudah ngeriset, saya rasa bawai sehat. Kayak misalkan kita gak makan garam blas ya masalah, Gitu. kurang mineral. Tapi like garam iki lho garam garam apa lah sing mahal-mahal ngono tapi kudu teko alam lu kan mineral blas kan masalah juga. Nah, kayak gitu. Selama nggak kelebihan dan dari alam mestinya menyehatkan. Oke. Bayangan sampean Mas Wair. Ada beberapa pertanyaan terakhir lah ini ya. Bayangan sampean, idealisasi sampean, warung kopi itu harus ada unsur apa saja? Untuk apakah harus ada obrolan di sana atau sekadar produknya yang baik atau bagaimana idealisasi sebuah warung kopi itu yang ideal bagaimana sih? Kenapa disebut warung kopi? Niatan awalnya kenapa warung kopi misalnya di daerah Konstantinopel dulu, Isfahan pertama kali isinya adalah obrolan-obrolan berat. Apakah begitu idealisasi sampean tentang warung kopi? Iya. Oke. Karena substance dari kopi sendiri, substance utamanya kafein itu memberikan stimulan, sifatnya stimulan ke otak orang-orang. Beda dengan bar, di mana substance utamanya itu membuat otak rileks, jadi santai dan guyon. Kalau kopi lebih ke stimulan, dia depresan, membuat orang jadi bergairah untuk melakukan. Oke. Dan pikiran-pikiran tajam jadi muncul nih di situ. Gitu. Jadi eman nek sekedar nek guyon-guyon kanan kiri guyon oke lah, tapi untuk tema-tema sing kuat-kuat ayo diangkat di sini gitu. Kayak posting terakhir kemarin di media sosial Kopi Rayu juga nyebut yang intinya kalau kepingin ngobrol no mimpi, ngobrol no ide, yang tempat ngopi yang nggak ngobrolin orang secara personal, sini yo. Kita posting kemarin kebetulan. Oke. Terus untuk pertanyaan terakhir ini mungkin Mas Wair. Bagaimanapun hari ini warung kopi menjamur. Itu apa harapan Mas Wair tentang dunia perkopiannya? Menjamur sekali dan itu asik, berarti ketika supply naik, kira-kira demand ini secara umum ketika supply kok nambah terus supply ini karena demand ini secara data juga naik terus. Oke. Dengan demand naik terus, industri gerak nih, jalan terus nih. Secara substansi harusnya menyambung dari itu statement sebelumnya, harusnya dengan banyaknya warung kopi, harusnya ini bisa meningkatkan kecerdasan seseorang karena diisi oleh obrolan-obrolan yang bermakna gitu ya. Yes. Oke. Tinggal kita tambahi kan di sini pesen rak tapi belum jadi, kita kasih full buku-buku. Oke. Mantap berarti. Jadi Mas, bukan kemarin ada yang ide ngasih, Mas kasih kartu buat mainan gini, tapi no, kalau mainan gitu kamu sana kemari. Ini bukan tempat bermain. Oh, bukan tempat bermain yang mau mending habis baca buku terus buat diskusikan sama temenmu daripada bermain kartu dan hore-hore itu. Menarik. Oke. Menarik sekali ngobrol sama Mas Fair tentang kopi, walaupun sebenarnya saya ingin membicarakan tentang sejarahnya, tapi sepertinya lebih asik mengeksplorasi pengetahuannya Mas Fair tentang kopi, dan itu cukup memberi pengetahuan minimal untuk saya sendiri. Oke, teman-teman, demikian obrolan pagi ini di Feel Free kali ini. Mudah-mudahan kita akan isi dengan obrolan yang berikutnya, dengan tema berikutnya, dengan narasumber berikutnya. Sampai jumpa.
dengan Mas Fair.